Kapiten Patimura. Siapa nama aslinya? Thomas Matulesi. Tuh, bayangkan. Ahmad Lusi. Menurut beta, yang perlu diajarkan kepada kami tentang Kapiten Patimura adalah rasa nasionalisme beliau, perjuangan beliau dalam membela tanah air, rasa cinta dan kepedulian beliau terhadap sesama anak bangsa tanpa memandang agama. Itu yang perlu diajarkan pada kami. Saya sebagai orang asli Maluku justru sangat sedih dengan banyak pendapat-pendapat yang menurut saya adalah hal yang dipaksakan. Dari Maluku sendiri sudah ada keluarga Matulesi dan silsilahnya yang memang adalah silsilah dari Thomas Matulesi. Baru-baru ini nama Kapiten Patimura menjadi bahan perbincangan publik disebabkan terdapat beberapa tokoh agama yang menyebutkan bahwa nama Kapiten Patimura bukanlah Thomas Matulesi melainkan Ahmad Lusi. Salah satu yang mengungkapkan hal tersebut adalah Ustadz Hadi Hidayat, yang mana dalam sebuah ceramah Ustadz Hadi Hidayat secara gamblang menyatakan bahwa nama asli Kapiten Patimura bukanlah Thomas Matulesi melainkan Ahmad Lusi. Tak hanya itu, Ustadz Hadi Hidayat juga menyampaikan bahwa agama sebenarnya dari Kapiten Patimura bukanlah agama Kristen melainkan agama Islam, sekaligus merupakan seorang pemimpin pesantren pada zaman itu. Nah, sekarang nggak ada yang tahu. Yang dia tahu Patimura tuh Kristen katanya. Dulu pernah lihat uang 1000? Di uang 1000 itu ada satu gambar, namanya siapa? Kapiten Patimura. Siapa nama aslinya? Thomas Matulesi. Tuh, bayangkan. Ahmad Lusi. Lihat baik-baik, lihat baik-baik. Banyak orang menyebut kemudian Thomas Matulesi. Kami berusaha mencari, lihat, tanya, pakar sejarah, dikumpulkan. Allahu Akbar. Ternyata nama aslinya Kapiten Patimura itu bukan Thomas tapi Ahmad Lusi. Bukan Thomas Matulesi tapi Ahmad Lusi. Saya mau tanya pada anda, siapa yang mempermainkan sejarah kita sehingga bangsa-bangsa sekarang anak cucunya tidak paham tentang para pejuangnya di masa lalu? Siapa Ahmad Lusi itu? Beliau itu adalah seorang pejuang. Beliau itu adalah seorang kiai. Beliau itu adalah seorang pemimpin pesantren. Beliau arahkan anak-anak santrinya untuk berjuang menegakkan kebenaran di bumi pertiwi ini. Makanya Ahmad Lusi tiba-tiba berubah jadi Thomas. Saya mau katakan bahwa kalau disebutkan Thomas, orang tidak ingat bahwa orang ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini berasal dari pesantren. Makanya dibuang kemudian nama-nama itu persis seperti orang barat dulu pernah melakukannya. Ibnu Sina diganti menjadi Avicenna. Ya, Ibnu Rus diganti menjadi Averroes dan lain sebagainya. Diganti nama-namanya supaya generasi berikutnya tidak ingat. Untuk para tokoh agama yang mengklaim nama asli dan agama dari Kapiten Patimura, beta minta dengan hormat, kalau membuat suatu pernyataan itu jangan melihat dari satu sisi supaya jangan menghasilkan kesimpulan yang ngawur apalagi sifatnya provokatif. Belajarlah dari negara jiran beberapa tahun lalu ketika pemerintah di sana mengklaim nama Allah dan melarang umat Kristen menggunakan nama tersebut. Apa yang terjadi? Yang ada hanya menimbulkan kerenggangan antar umat beragama di sana. Jadi hal-hal seperti itu jangan kalian tanamkan pada kami muda-mudi bangsa untuk menciptakan kerenggangan antar umat beragama di Indonesia. Toh kita bisa melihat agama dari keturunan Kapiten Patimura saat ini adalah apa. Dan menurut beta, agama dari keturunan beliau saat ini adalah tolak ukur paling akurat untuk menentukan agama dan nama asli dari Kapiten Patimura. Jadi kalian jangan membuat pernyataan yang sifatnya provokatif antar umat beragama di Indonesia. Lagian menurut beta, yang perlu diajarkan kepada kami tentang Kapiten Patimura adalah rasa nasionalisme beliau, perjuangan beliau dalam membela tanah air, rasa cinta dan kepedulian beliau terhadap sesama anak bangsa tanpa memandang agama. Itu yang perlu diajarkan pada kami, bukan malah mengajarkan pada umat dan kami muda-mudi bangsa untuk merasa paling benar dari agama yang lain atau umat yang lain yang ujung-ujungnya hanya memecah belah bangsa. Melihat pernyataan Ustadz Hadi Hidayat yang mengutip dari buku Sejarah Api, keluarga Matulesi pun buka suara. Dikutip dari Detikcom, seorang yang bernama Thomas Matulesi yang adalah generasi ke-6 dari Kapiten Patimura beranggapan bahwa buku yang menuliskan tentang nama Kapiten Patimura sebagai Ahmad Lusi yang beragama Islam adalah cerita dongeng belaka. Katanya ditulis profesor, tapi profesor kalau tidak bikin penelitiannya itu hoax juga. Saya menganggap itu adalah cerita dongeng yang tidak berdasar. Sejarah itu kan harus berdasarkan fakta masa lampau yang benar. Ia juga mengatakan Kapiten Patimura adalah anak dari Cornelis dan Petrosina Noya yang beragama Kristen Protestan.
Tak hanya dari keluarga Matulesi, warga Maluku pun tak tinggal diam. Contohnya akun bernama Ito Regan yang mengatakan, maaf saya orang Maluku dan saya tahunya sejak kecil sampai dewasa namanya Thomas Matulesi bukan Ahmad Lusi. Ada juga akun bernama Gilbert Rajawane yang mengatakan, aku satu desa sama Thomas Matulesi, keturunannya juga masih ada di desaku. Dan ada lagi akun bernama Reza Lino yang mengatakan Patimura memiliki nama asli Thomas Matulesi dari keluarga Matulesi yang masih bersaudara dengan Raja Maluku. Saya sebagai orang asli Maluku justru sangat sedih dengan banyak pendapat-pendapat yang menurut saya adalah hal yang dipaksakan. Ya, saya sebagai orang Maluku sendiri punya pendapat yang berbeda dari pengamat-pengamat yang lain ya. Karena sebelum zaman reformasi, Orde Baru, kita perlu tahu bahwa generasi awal itu sudah mengetahui bahwa Thomas Matulesi itu adalah nama asli dari Patimura. Kenapa alasannya? Karena sudah dikaji oleh para sejarawan-sejarawan. Kita harus tahu bahwa kevalidan sebuah sejarah itu harus dari dua pihak, ya, dari pihak Belanda dan pihak warga Maluku sendiri. Kalau kita melihat dari Maluku sendiri sudah ada keluarga Matulesi dan silsilahnya yang memang adalah silsilah dari Thomas Matulesi. Bahkan waktu penyerangan Benteng Dustede itu ada keluarga Belanda yang tersisa adalah anak-anak mereka itu dipulangkan ke Belanda. Jadi sejarah Thomas Matulesi ini abad 18. Kemudian keluarganya itu dipulangkan ke Belanda. Bahkan sampai hari ini keturunannya masih ada di Belanda. Jadi kedua belah pihak mengakui bahwa sejarah itu benar. Bahkan kalau kita mau lihat, Belanda memiliki banyak data-data lengkap. Bahkan museumnya itu banyak menyimpan benda-benda sejarah di Indonesia. Jadi menurut seorang pakar sejarah ya dari UGM ya, kalau tidak salah Bapak Satrio Dwi Cahyo, dia seorang pakar ya. Dia mengatakan bahwa sejarah ini banyak yang dipaksakan sehingga menimbulkan polemik ya. Bagi kami orang Maluku tidak jadi masalah, mau Kristen, mau itu Muslim, gak jadi masalah. Yang penting ada data-data dan buktinya yang benar. Jadi tidak menimbulkan satu hal yang slogan yang membuat sesuatu yang tidak jelas gitu. Jadi sejarah itu jadi justru membuat sesuatu kericuhan. Jadi menurut saya berpikirlah bijak ya. Kami sebagai orang Maluku tetap berpikir positif.